Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ustaz Lutfi yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk bisa mempresentasikan materi yang berjudul chord. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu chord, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu akad. Jadi akad itu terbagi menjadi dua. Pertama ada akad tijari, kedua ada akad tabaruk. Nah, akad tijari ini adalah akad yang dimana dia tuh mengambil keuntungan. Seperti contohnya ada prinsipnya jual beli. Kan itu ada murabahah, istisna, salam, kemudian ada musyarakah mutanakisah. Itu kan prinsipnya jual beli dengan mengambil keuntungan gitu. Kemudian ada juga berbasis kerjasama seperti mudharabah, musyarakah, itu kan mengambil keuntungan juga. Dan ada juga yang berbasis sewa ataupun jasa seperti ijarah atau IMBT, itu kan mengambil keuntungan juga. Sedangkan di akad tabaruk ini dia tuh tidak mengambil keuntungan sama sekali, akan tetapi dia prinsipnya tolong menolong. Nah, salah satu akad tabaruk ini adalah chord tersebut. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu chord. Bismillah. Jadi chord itu berasal dari bahasa Arab yang dimana secara harfiahnya itu artinya adalah pinjaman. Dalam konteks muamalah Islam, chord itu merujuk pada pinjaman uang atau barang yang diberikan kepada seseorang dengan syarat pengembalian jumlah yang sama tanpa ada tambahan ataupun bunga. Jadi chord ini adalah pinjaman yang dimana bank itu memberikan pinjaman kepada nasabah dengan nasabah itu mengembalikannya seperti semula gitu, harga atau nominal yang semula gitu. Dan dari pihak bank pun dia tidak memberikan tambahan biaya atau bunga gitu. Setelah itu karakteristik dari chord tersebut adalah dengan ketiadaannya bunga gitu. Nah, chord ini adalah pinjaman murni gitu yang harus dikembalikan sesuai jumlah pokok yang harus dipinjam. Konsep ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi dan juga menjaga prinsip keadilan dalam transaksi keuangan. Nah, tujuan dari chord tersebut adalah untuk membantu individu yang membutuhkan tanpa memberatkan mereka dengan kewajiban bunga gitu. Nah, chord ini mempunyai bentuk tolong menolong gitu dan solidaritas sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagai untuk sarana untuk meringankan kesulitan sesama gitu. Berikutnya itu ada jenis-jenis chord. Chord itu terbagi menjadi dua. Pertama ada chordul hasan, kedua ada chordul qayyimah. Chordul hasan adalah pinjaman yang diberikan semata-mata karena niat baik dan sosial gitu, tanpa adanya imbalan apapun. Peminjam hanya wajib mengembalikan jumlah pokok yang dia pinjam gitu. Nah, ini adalah bentuk chord yang dimana paling dianjurkan gitu, karena dia tuh mewujudkan prinsip kebajikan ihsan gitu, tolong menolong dalam Islam gitu. Jadi chordul hasan ini dia kan pemberian tanpa mengharapkan pengembalian dan juga dengan tidak mengharapkan keuntungan gitu. Nah, ada 4 sumber chordul hasan. Jadi chordul hasan itu bisa didapat dari 4. Yang pertama dari pendapatan yang haram, kedua dari pendapatan dari akad yang tidak sah atau rusaknya akad, ketiga itu ada dari pendapatan
dari denda atau takzir. Keempat, itu ada dari keuntungan yang tidak jelas sumbernya gitu. Nah, semisal dari keuntungan yang tidak jelas itu, jadi dia harus menunggu 1 tahun dulu. Ketika sudah 1 tahun baru dana tersebut boleh digunakan. Nah, kenapa sih Qardul Hasan tersebut mengenakan denda gitu, atau qard tersebut mengambil denda? Karena supaya dari nasabah itu juga serius gitu, benar-benar semisal dia tuh minjem ke bank itu ya bakal mengembalikan lagi gitu uangnya. Dan kenapa diberikan denda? Karena bank juga sebetulnya bukan mengambil keuntungan gitu dari denda tersebut, akan tetapi bank mengambil denda tersebut itu tidak digunakan gitu oleh bank, tapi dia tuh disisihkan gitu, dipisahkan uang tersebut. Untuk apa? Jadi uang tersebut yang dari denda itu digunakan oleh bank untuk kepentingan sosial gitu, untuk kebajikan atau ihsan gitu, tolong menolong, seperti contohnya untuk kemanusiaan gitu, seperti Palestina, kemudian bencana alam, atau bantuan yatim piatu gitu. Nah, jadi dana tersebut tidak digunakan oleh bank untuk kepentingan pribadi mereka gitu, akan tetapi digunakan untuk kemaslahatan gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada Qardul Qayyimah. Nah, Qardul Qayyimah ini jadi si pemberi pinjaman ini dia tuh mempertimbangkan kondisi keuangan dari pihak peminjam, dan si pemberi pinjaman ini dia tuh menyesuaikan gitu ketentuan pinjamannya gitu dengan kebutuhan dan kapasitas dari pihak peminjam. Kemudian ada fondasi syariah dari hukum dan prinsip qard tersebut gitu. Ada 4. Pertama itu ada larangan riba atau bunga. Jadi inti dari qard itu adalah larangan mutlak terhadap riba, di mana bunga itu dianggap sebagai praktik eksploitatif yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, setiap qard itu harus dikembalikan sesuai dengan jumlah pokok yang dipinjam tanpa adanya penambahan apapun gitu. Kedua, kewajiban mengembalikan pokok pinjaman. Meskipun bebas bunga, peminjam itu wajib mengembalikan gitu pokok pinjaman tepat waktu gitu. Nah, ini tuh supaya apa? Supaya membangun kepercayaan gitu dan keberlanjutan praktik qard dalam masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga itu anjuran memberi kelonggaran. Jadi bagi pemberi qard itu atau pemberi pinjaman dianjurkan untuk memberi kelonggaran atau penundaan bagi peminjam yang benar-benar kesulitan dalam mengembalikan. Ini menunjukkan empati dan kasih sayang gitu dalam sistem keuangan syariah. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan kenapa adanya denda. Nah, jadi sebelum dikenakan denda itu, bank itu terlebih dahulu memberikan informasi gitu atau himbauan terlebih dahulu kepada nasabah tersebut, kepada orang tersebut, kenapa tidak bisa bayar. Jadi itu kan terjadi seperti itu karena dari masalah orang tersebut gitu, seperti misalnya nasabah tersebut itu dia sedang mengalami penurunan ekonomi gitu, makanya dengan begitu dia tidak bisa mampu bayar gitu. Dengan begitu dia telat bayar, makanya bank setelah diberikan himbauan terlebih dahulu atau informasi kalau misalnya dia telat dari apa yang telah ditentukan gitu, maka bank boleh gitu mengadakan denda tersebut gitu. Nah, kemudian yang keempat itu berdasarkan tolong menolong. Jadi qard itu bukan transaksi komersial gitu, melainkan qard itu didasari semangat
dari tolong menolong gitu, ta'awun gitu, dan solidaritas sosial, yang dimana ini tuh menjadikan alat penting gitu dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Setelah itu, apa sih manfaat KOR bagi individu maupun masyarakat? Nah, pertama itu adanya keringanan beban gitu. Jadi KOR itu memberikan akses pembiayaan bagi mereka yang membutuhkan tanpa terbebani bunga. Nah, ini tuh sangat membantu banget gitu bagi individu maupun masyarakat gitu, atau keluarga dalam situasi darurat atau untuk memulai usaha kecil gitu misalnya, supaya ini tuh mencegah mereka jatuh ke dalam jeratan utang atau riba gitu. Nah, yang kedua itu manfaatnya bisa menjadi pendorong solidaritas gitu. Jadi melalui KOR ini, nilai tolong menolong dan persaudaraan dalam komunitas itu makin kuat gitu, yang dimana ini tuh menciptakan jejaring pengaman sosial gitu, dimana setiap anggota itu merasa didukung gitu dan menjadi bagian dari sebuah sistem yang peduli. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu ada penguatan ekonomi umat. Nah, dengan menyediakan modal tanpa bunga, KOR ini mendorong pertumbuhan gitu ekonomi dari bawah hingga ke atas gitu. Usaha mikro dan kecil itu pastinya dapat berkembang gitu dengan membuka lapangan pekerjaan gitu, dan pada gilirannya itu tuh bisa mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan gitu di tingkat lokal maupun nasional. Selanjutnya ada contoh penerapan KOR di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, jadi KOR itu tidak hanya teori ya, melainkan telah banyak diterapkan gitu dalam berbagai aspek kehidupan, yang dimana KOR ini menunjukkan fleksibilitasnya dan relevansinya gitu. Nah, ada 3 contoh penerapan KOR di kehidupan sehari-hari. Pertama itu ada modal usaha kecil dari koperasi syariah, dimana banyak gitu koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro Islam itu menyediakan KOR kepada UMKM atau individu yang ingin memulai usaha. Nah, ini memungkinkan bagi mereka untuk bisa mengakses gitu pembiayaan tanpa adanya biaya tambahan atau riba gitu, sehingga seluruh keuntungan itu dapat digunakan gitu untuk pengembangan usaha. Nah, yang kedua itu bantuan dana pendidikan. Jadi seperti contohnya yayasan atau lembaga sosial itu seringkali kan menyalurkan KOR untuk biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu gitu. Nah, pinjaman ini tuh sangat membantu banget gitu bagi mereka untuk melanjutkan studi tanpa kekhawatiran adanya bunga gitu. Dan ini tuh mendukung kesempatan yang lebih adil gitu dalam pendidikan gitu. Nah, yang terakhir itu yang ketiga, contohnya KOR dalam zakat dan sedekah gitu. Nah, beberapa institusi zakat atau wakaf itu juga menerapkan konsep KOR gitu sebagai bentuk bantuan lunak gitu. Dana zakat atau sedekah itu bisa disalurkan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga kepada mustahik yang berpotensi mandiri, yang kemudian diharapkan dapat mengembalikan gitu untuk digulirkan kembali kepada penerima yang lain gitu. Nah, kemudian apa sih perbedaan KOR dengan pinjaman syariah dengan pinjaman konvensional, atau perbedaan KOR dengan pinjaman konvensional? Jadi dari segi dasar hukum ya, kalau di KOR atau di syariah itu dia tuh berdasarkan prinsip syariah atau Islam gitu. Sedangkan kalau di konven itu dia dasar hukumnya berdasarkan hukum perdata gitu atau hukum perundang-undangan gitu. Kemudian dari segi
bunga atau riba itu kalau di syariah atau qard ini dia tidak ada gitu, bahkan dilarang gitu kan. Sedangkan kalau di konven itu ada, bahkan wajib adanya bunga atau riba tersebut. Nah setelah itu dari segi tujuan utamanya, kalau dari qard ini dia tuh tujuan utamanya itu adalah untuk tolong menolong gitu, untuk keadilan sosial. Sedangkan kalau di konven ini dia tuh tujuan utamanya untuk keuntungan finansial gitu, untuk profitabilitas. Kemudian dari segi risiko, kalau di syariah atau qard ini dia tuh risikonya itu ditanggung bersama gitu. Nah jika mengalami kerugian bukan karena kelalaian, maka itu ditanggung bersama gitu. Sedangkan kalau di konven ini dia peminjam itu wajib gitu menanggung semua risiko gitu, tetap bayar bunga walaupun rugi gitu. Nah setelah itu terakhir dari segi orientasi, kalau di syariah itu dia orientasinya itu adalah sosial dan kemanusiaan gitu. Sedangkan kalau di konven ini dia orientasinya adalah ekonomi dan materi gitu. Nah jadi perbedaan ini sangat fundamental gitu, dimana perbedaan ini tuh menunjukkan bahwa qard ini bukan sekedar produk keuangan gitu, melainkan filosofi ke ekonomi gitu, yang dimana berlandaskan nilai-nilai etika maupun moral gitu. Nah selanjutnya ada implementasi qard, tantangan dan solusi dalam praktik qard. Jadi ada beberapa tantangan maupun solusi di sini. Pertama ada risiko keterlambatan pengembalian. Jadi salah satu tantangan utamanya itu adalah potensi peminjaman tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu gitu, terutama karena qard ini tidak memiliki jaminan bunga. Nah jadi apa sih solusinya? Jadi solusinya itu perlu dilakukan penilaian kelayakan peminjam yang cermat gitu, serta adanya pendampingan bagi peminjam modal usaha. Pemberi qard juga dapat menerapkan sistem dana cadangan untuk mitigasi risiko. Nah setelah itu tantangan selain itu ada kebutuhan sistem administrasi, di mana mengelola qard dalam skala besar itu pastinya memerlukan sistem pencatatan dan monitoring yang rapi agar tidak terjadi salah kelola gitu. Nah, apa solusinya? Jadi solusinya itu pengembangan aplikasi digital gitu, atau sistem manajemen qard yang dimana harus transparan gitu. Supaya apa? Supaya mempermudah gitu pencatatan dan pelacakan pinjamannya gitu. Setelah itu contoh lainnya itu ada edukasi masyarakat. Jadi edukasi masyarakat ini juga merupakan salah satu tantangan gitu dari praktik qard, karena masih banyak juga gitu masyarakat yang belum aware gitu, belum memahami, belum mengetahui sepenuhnya gitu konsep dan manfaat dari qard itu sendiri gitu. Seringkali masyarakat itu masih menyamakan gitu dengan pinjaman konvensional gitu. Nah, jadi solusi dari permasalahan tersebut kita bisa mengadakan seperti sosialisasi dan literasi ataupun edukasi tentang keuangan syariah gitu secara berkala gitu, baik melalui seminar, lokakarya maupun media digital gitu. Untuk apa? Untuk bisa meningkatkan kesadaran publik gitu. Terakhir kesimpulan, qard itu menjadi solusi adil gitu, karena solusi keuangan yang tidak qard ini solusi keuangan yang tidak hanya adil dan sesuai syariah, tetapi juga dia tuh menawarkan jalan keluar dari jeratan bunga yang seringkali memberatkan gitu. Nah ini adalah instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang beretika gitu. Kemudian qard ini dengan adanya qard ini kita bisa bersama-sama gitu mendukung menerapkan prinsip qard gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu, baik sebagai pemberi pinjaman maupun
peminjam gitu. Partisipasi kita akan berkontribusi pada terciptanya ekosistem keuangan tersebut, itu bisa menjadi lebih manusiawi gitu atau berkeadilan gitu. Kemudian setelah itu ada membangun ekonomi berkelanjutan gitu. Dengan adanya quote ini, kita bisa membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat gitu, lebih tangguh dan bisa berkelanjutan gitu, jangka panjang, yang dimana ini tuh memprioritaskan kesejahteraan sosial gitu di atas keuntungan semata gitu. Ini adalah masa depan keuangan yang pastinya kita impikan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.